malam minggu, malam yang panjang, malam yang asyik untuk curhat-curhat. Ini mau pantun apa beneran curhat ya, Bu ya? Beneran curhat ya, Bu. Soalnya ide berpantunku lagi nggak muncul. Tumben. Bu Yus yang curhat, biasanya kan Buka yang curhatan. Tapi curhatku tuh beda loh, Mas Thomas. Bukan curhat yang sampai sleepless night kayak Bu Uke. Ya Bu, keluarkan Bu. Ini mau curhat apa Bu? Ini bikin penasaran soalnya. Jadi gini loh, kan kita nih dari tahun 2016 setidaknya mulai aktif ikut menggaungkan pentingnya literasi dan extensive reading lewat IERA. Dan sekarang bersama-sama dengan teman-teman yang lebih banyak, bersinergi bersama. Nah, saya tuh mau cek sebenarnya nih Bu sama Mas Thomas, kira-kira apa yang kita lakukan ini, apakah juga gayung bersambut dengan pemerintah atau bertepuk sebelah tangan kayak cerita Bu Uke. Nah, makanya malam ini tamu kita spesial sekali loh dari pemerintah, Bapak anggota DPR RI Komisi 10 gitu. Ini serius, Bu. Soalnya Bu Yus tuh sukanya soalnya sukanya godain Ibu Uke terus ya, tapi batas antara gojek dan serius itu kadang-kadang tipis, ya nggak Bu? Bu, iki udah nggak briefing kok, bandwidth-nya turun lagi, Bu. Mas Thomas. Improve. Ini serius Bu, serius apakah serius? Soalnya kadang-kadang biasanya tuh antara gojek sama serius tuh batasnya sangat tipis sekali. Kayak kamu tahu Bu, batas antara rindu dan benci tipis. Nganu Bu, rindu dan ngarep. Oke. Wah ini daripada kita malah ngelantur gitu ya. Kita akan sapa saja gitu. Touch up, mau buktiin apakah Bu Yus ini serius apa enggak. Halo, selamat malam Mas Subhi. Salam kenal Mas, saya Uke dari UMY. Oh ya Mbak Uke, salam kenal. Komisi juga ini guru terbaik saya beberapa tahun yang lalu. Ya Mas Thomas. Ya, tapi ada yang perlu saya klarifikasi ya, saya belum jadi anggota DPR, tapi memang saya kerja di Komisi 10 dengan sebagai tenaga ahli di DPR RI. Jadi agak mengerti soal program yang mau dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan atas kerjasama dengan DPR RI di Komisi 10 khusus. Mantap. Oh iya, selamat malam Mas Suki. Saya salam kenal juga, saya dari Sanat Dharma. Tadi sempat menyebut nama Bu siswa sebagai guru, berarti sama ya Mas kita? Iya, mantan murid. Terbaik loh Mas Thomas tadi. Nggak cuma guru loh, itu tadi ada guru terbaik. Oh iya, tak tambahin guru terbaik. Oh, besok pas muncul itu ada lope gitu. Oh iya. Jadi beliau dulu kalau ngajar itu selalu diperbincangkan oleh studennya. Kita lagi perempuan itu selalu membicarakan di belakang. Oh, memang bahan gosip yang menyenangkan kok Mas. Ini sebenarnya nanti perkenalannya tuh Mas Suki atau tentang saya ya? Itu nanti perkenalan tentang saya behind the scene aja Mas Thomas ya kan. Nah, sekarang mungkin Mas Thomas bisa melanjutkan. Ya, biar nggak ngelantur dan ngomongin Bu Yus ya. Bisa lanjut ke Mas Suki. Ya, paling tidak saya harus mengatakan bahwa saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas Suki, maaf, walaupun tidak secara langsung ya, dan mungkin supaya lebih dekat, boleh dong memperkenalkan diri secara lebih detail, walaupun tadi sudah sempat disinggung sedikit-sedikit, monggo Mas Suki. Ya, jadi saya itu saat ini sejak 2019 terlibat langsung di Komisi 10 DPR RI yang ngurusi soal pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta perpustakaan nasional.
Nah, sebelum itu saya banyak saya ngajar juga komunikasi politik, pernah di UMY, UNY, dan yang terkait dengan background saya yang memang keislaman, selain ke media, itu juga sempat mengajar di IAIN tentang sejarah kebudayaan Islam. Maka salah satu concern isu saya, selain isu-isu keislaman, keagamaan, tapi juga media dan juga radikalisme di media sosial. Nah, karena sejak 2019 saya terlibat langsung sebagai tenaga ahli di Komisi 10 DPR RI, maka sekarang mulai masuk dalam konteks pemerintahan, memberikan masukan-masukan dan juga langsung bahkan di lapangan melakukan pengecekan terkait dengan apakah program-program pemerintah itu memang dilaksanakan betul oleh eksekutif ya, di provinsi maupun kabupaten, dan apapun yang diprogramkan oleh perpustakaan, karena katanya dengan literasi itu banyak sekali atau domainnya di lembaga Perpusnas, Perpustakaan Nasional, sehingga ketika beberapa waktu yang lalu, kalau saya sering diskusi dengan Misi Silva, sehingga kita terkoneksi dengan isu literasi itu. Saya kira itu, Mas Thomas. Terima kasih, Mas. Nah, bangga loh ini saya mantan mahasiswa. Nah, Mas, ini tadi kan background-nya seputar pekerjaan ya, jadi mungkin bisa dikenalkan juga nih, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu mantan mahasiswa itu apa lulusan PBI, takutnya nanti kan terus dicari-cari sama Mas Thomas, ini angkatan PBI angkatan berapa gitu. Nah, mungkin background background pendidikan dulu, kuliah di mana, atau asalnya dari mana, gitu juga boleh. Oh ya, saya lahir di Banjarnegara sampai SD, orang tua tetap di sana, tapi kemudian sejak SMP sampai SMA itu di pesantren 6 tahun, kemudian S1 saya di UIN, lalu setelah itu ketemu dengan Miss Silva itu mengambil kursus sebetulnya, namanya ESI dulu ya, masih nggak sih sampai sekarang? Iya, masih ya, di ESI Sanata Dharma itu, lalu sempat mengambil di S2 Sanata Dharma, dan juga tahun 2018 sampai 2019 mengambil ini di Inggris, pengalaman studi short course gitu tentang sosial politik. Untuk pendidikannya itu lahir di Banjarnegara, lalu sejak 97 masuk ke Yogyakarta. Gitu. Jadi kalau bertanya-tanya ini, Mas Thomas, apakah mahasiswa PBI saya atau bukan ya, tapi ini mahasiswa EEC, English Extension Course ya. Mungkin kita bisa sapa dulu, halo Mas Nur, Mbak Dewo gitu ya, yang punya EEC gitu. Iya, masih ingat ya Mas Suki ya, Mas Nur dan Mbak Dewo. Ya. Baik. Nah, Mas, ini kan karena memang kami ini podcastannya seputar extensive reading dan literasi ya, jadi kami akan fokus ke situ. Kami mau tanya-tanya dulu nih, adakah kami di hati pemerintah untuk rencana 2020 sampai 2024 ya, kalau nggak salah programnya ya, sehubungan dengan peningkatan budaya literasi? Iya, jadi agenda soal literasi sudah menjadi concern di pemerintahan Jokowi JK 2014, dan kemarin terpilih kembali itu pun langsung masuk minimal di bawah 5 kementerian maupun lembaga. Jadi kalau program literasi itu leading kelembaganya itu adalah Perpusnas, kemudian didukung oleh Kementerian Desa, PDTT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian Kementerian Kominfo, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan tentu saja adalah Kemendikbud. Jadi 4 kementerian plus 1 lembaga negara, yaitu Perpusnas. Itu sudah saling berkolaborasi, berkoordinasi, termasuk juga sampai penganggaran. Artinya kalau sudah masuk kementerian kan berarti penganggarannya juga dipikirkan secara serius. Nanti saya bisa menampilkan ininya, slide-nya beberapa, sehingga teman-teman bisa membaca secara utuh tentang keterlibatan atau peran pemerintah dalam hal ini. Itu
Sudah saya tampilkan. Berarti Bu Uke tuh ada di hati pemerintah. Ya, udah lumayan loh Bu, ada di hatinya pemerintah ya kan. Ya, Mulai jadi halu. sudah ini tidak hanya lip service saya kira, bukan karena saya sudah di dalam, tetapi memang sudah menjadi komitmen pemerintahan karena literasi itu menjadi salah satu, kalau kita baca utuh nawacita Jokowi baik yang pertama maupun yang kedua itu, literasi itu menjadi salah satu fokus dalam, apalagi periode kedua ini kan fokusnya memang pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Nah, maka kalau bicara literasi tentu kaitannya dengan kapasitas manusianya, bukan lagi bicara tentang pembangunan jembatan, bandara, itu terus, tetapi itu tidak menjadi yang utama. Sekarang periode kedua ini betul-betul pengen meningkatkan kapasitas manusia, makanya termasuk pemberian beasiswa untuk S1, S2, S3 di dalam negeri maupun luar negeri pun sangat digenjot dalam konteks ingin mengejar nanti 2045 menuju Indonesia emas. Ini BTW kok saya mau nampilin ininya di mana ya? Oh ini, oke. Muncul nggak? Ya Mas, ini sedang OTW. Ini Mas Subhi akan menjabarkan lebih lanjut ya Mas ya? Nah ini supaya nggak kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan? Ya, aman-aman. Jadi misalnya ini ya, yang pertama tentu kalau bicara apakah teman-teman pegiat literasi sudah masuk agenda tadi saya sampaikan, sudah menjadi komitmen pemerintah dan didukung penuh oleh Komisi 10 DPR RI. Kalau kita baca undang-undang di paragraf keempat atau alinea keempat, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa itulah menjadi komitmen literasi. Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa itu apa? Ya literasi itu yang harus diutamakan. Saya tidak akan banyak pada soal undang-undang, tapi misalnya ini saja. Nah, kalau kita melihat hari ini sebetulnya kan penduduk yang apa namanya, era Soekarno dulu masih tinggi sekali. Kalau hari ini saya kira sudah sangat baik ya tingkatannya. Yang buta huruf paling hanya kurang lebih 4%. Nah, kemudian yang sudah bisa membaca umum itu sudah 96%. Nah, langsung pada, nah ini kementerian, mana kementeriannya? Nah ini misalnya, penguatan budaya literasi. Jadi antar kementerian maupun lembaga, Kemendikbud itu punya gerakan literasi sekolah dan gerakan GLN kalau dari Kemendikbud. Kemudian kalau yang Perpusnas itu literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu sebagai leading sector sebagai yang saya disampaikan. Kemudian Kemendes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu literasi desa. Kemudian Kominfo itu transformasi digital maupun literasi digitalnya, itu termasuk nanti peningkatan bandwidth Mas Thomas yang tadi sempat agak lola gitu ya, naik turun. Nah ini tugasnya Kominfo. Kemudian Kemendagri itu literasi melalui ini gubernur maupun bupati wali kota. Nah, itu sudah menjadi komitmen termasuk kalau kita bicara sekretariat bersama, jadi termasuk nanti didukung oleh Bappenas ya, PPN Bappenas sebagai sekretariat bersama, dan nanti macam-macam lah turunannya. Kalau kita lihat program sampai 2024 itu ini untuk yang sampai di desa misalnya, itu perpustakaan desa yang ini sudah menjadi tadi komitmen pemerintah lewat Kemendagri mendorong dan bahkan sampai surat edaran dari Kemendagri untuk bupati wali kota, perpustakaan desa ini jumlahnya sekitar targetnya itu ini ya.
orang Indonesia itu gede banget ya, Miss. Sampai saya sambil tanya aja ya, saya sambil mencari karena ini agak banyak ini. Boleh. Nah, kalau Iya, kita karena silakan Mas. Karena kalau bicara literasi di Indonesia itu kan dengan survei terbaru penduduk Indonesia sudah 270 juta jiwa, sementara terkonsentrasi penuh di Jawa itu 56%, Jawa Bali kan 154 juta, bukunya hanya 11 juta 164, padahal penduduk di Jawa 154 juta, jadi baru berapa persen, kecil banget. Di Sumatera hanya 6 juta, bukunya penduduknya 58 juta, di Kalimantan 16 juta jumlah buku yang, karena kalau bicara akses internet segala macam, tentu Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara itu kan lebih kurang ya, maksudnya agak kurang untuk kekuatan kapasitas ini. Ini kalau kita lihat Papua dengan penduduk 8 juta, peredaran buku paling hanya 709.000 eksemplar. Di Sulawesi NTT juga kecil persentasenya. Nah, di Jawa kita lihat juga sangat timpang. Nah, makanya tadi obrolan di awal memang ada banyak PR serius, karena kalau rendah budaya bacanya, apalagi memiliki pemahaman yang komprehensif juga belum banyak dimiliki, maka berarti ada rendahnya literasi kan. Nah, nanti efeknya adalah indeks pembangunan manusia kita pun jadi sangat lemah. Di 2018 saja misalnya, IPM kita hanya di posisi 116 dari 146 negara sedunia yang disurvei oleh lembaga internasional. Kemudian rendahnya inovasi juga kita hanya peringkat 85 dari ratusan negara itu. Pendapatan per kapita nanti lebih turun. Indeks kebahagiaan ya rata-rata di medium sih, kita mediocre lah posisinya. Ya apa kesejahteraan, pembangunan manusia, kebahagiaan semua hanya kalau bicara nilai mungkin B- kali ya. Hampir mau ke C tapi juga nggak ke C amat, B tapi masih malu-malu. Tuh. Gitu teman-teman, Mbak Uge, Mas Thomas, Miss Yusefa. Nah, misalnya nih, indeks kajian kegemaran membaca kita itu rata-rata orang Indonesia hanya punya waktu membaca 1,5 jam per hari. Itu berarti termasuk baca status kali ya. 2 buku per 3 bulan. Wah, kan timbang sekali itu. Kemudian frekuensinya 4 kali dalam sepekan. Kalau dihitung per jam, kira-kira satu hari itu hanya 1,5 jam. Belum tinggi, tapi ada cukup potensi lah kesadaran, karena saya kira pembangunan literasi desa pun sudah dimulai dilakukan oleh Kementerian Desa. Maka kalau kadesnya, lurahnya itu punya komitmen yang kuat, saya kira secara perlahan 5-10 tahun mendatang, 5 tahun, 10 tahun, 2 dekade ke depan, saya cukup optimis lah, tentu dengan keterlibatan teman-teman di lapangan yang juga luar biasa seperti yang dilakukan oleh Miss Yusefa ini, terus Mbak Uge juga, saya kira teman-teman dari Mas Thomas juga. Begitu barangkali. Siap. Nah, artinya yang tadi itu ya, yang world reading tadi itu loh Mas Uki. Oh ya. Yang hasilnya sebenarnya menurut saya cukup motivating ya. Iya. Karena Indonesia termasuk yang punya habit baca yang lumayan gitu kan. Nah ini tadi kan kalau saya lihat Indonesia yang nomor, kemarin kita ngobrol tuh nomor 16 kalau nggak salah ya Mas. Betul. Ini nomor 16 sih. Nilainya 6. Ya. Dan, iya. Itu menarik karena menurut saya bahkan USA aja di bawahnya Indonesia ya. Persis. Nah, kira-kira kalau tebakan Mas Suki kenapa gitu?
kok bisa gitu. Saya agak-agak tertarik gini. Indonesia sebenarnya kemampuan atau habit membacanya sudah lumayan. Habitnya kan ini ya. Ya, habitnya sudah ada. Karena gini kan, ini Indonesia itu sebenarnya diuntungkan dengan bonus demografi yang luar biasa, sangat menguntungkan. Artinya 27% sekarang penduduk Indonesia adalah generasi Z yang lahirnya di atas tahun 94 sampai 2012 lah, 95 kesian ke sini. Nah, kalau digabung dengan generasi milenial yang lahir 81 sampai 95-an atau 90-an, ya teorinya tergantung apa, tapi kira-kira generasi milenial plus generasi itu 53%. Nah, makanya habitnya mereka ini kan sebenarnya sudah relatif sudah punya habitus yang cukup baik dalam konteks membaca, meskipun minimal barangkali mereka masih awalnya baca status kan di Instagram, dulu di Instagram saya kira paling dominan karena generasi milenial itu tidak terlalu di Facebook kecuali milenial senior. Lalu yang terakhir misalnya TikTok segala macam gitu. Lalu dan mereka online itu loh, media online. Nah, saya kira itu menjadi modal sosial. Nah, tinggal ini di-create. Pemerintah kan sudah punya upaya, sudah punya cukup komitmen. Tinggal dari para stakeholder yang lain, termasuk saya kira nanti bicara adalah private sector. Jadi ke depan saya bayangkan untuk apa itu namanya, ya dari swasta itu programnya CSR-nya, corporate social responsibility-nya, saya kira mesti Misi Sipa dan teman-teman harus punya meyakinkan private sector itu tidak lagi nanti bangun jalan atau bangun gapura, tapi betul-betul untuk pengembangan kapasitas dalam konteks literasi. Jadi membiayai komunitas di masyarakat, di desa-desa yang terluar, terjauh, terpinggir segala macam, termasuk yang di kota juga, yang di gang-gang itu harus dipikirkan nih. Karena tidak mungkin kita menjangkau 270 juta jiwa kalau hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah kan meskipun bicara anggaran itu gede banget ya, 2.500 triliun lah kalau untuk keseluruhan. Tapi kalau untuk literasi kan, kalau kita bicaranya Kemendikbud dan Perpusnas itu juga ada sendiri, nanti saya sampaikan ini ada juga berapa ratus miliar per tahun atau berapa ya. Kemudian itu nanti sebetulnya di situ kekuatannya karena separuh lebih kita generasi milenial dan generasi Z, dan itu sangat menguntungkan karena mereka sudah punya habitus yang cukup baik dalam konteks membaca, tinggal diarahkan kemampuan analisisnya sama nalar berpikir kritis. Nah, itu PR beratnya sebenarnya di dual itu. Batin saya juga barusan batin PR-nya berat banget ini. Ya maksudnya untuk kita semua ya berarti ya. Iya. Nah, ketika teman-teman di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah gitu, guru-guru. Nah, ini kan PR-nya kita kan di dosen aja yang memiliki kemampuan bernalar kritis, dan ini kan tidak masih kurang kan, apalagi guru kalau bicara guru yang generasi beberapa yang non milenial misalnya, kan menjadi guru itu pilihan kesekian. Setelah mohon maaf sekali, misalnya dulu nggak keterima di apa baru milih guru kan, yang masa lalu kan gitu, generasi guru 20 tahun yang lalu segala macam kan, yang betul-betul lulus kuliah lalu pengen jadi guru itu kan berapa persen sih yang niat murni loh ya. Kan biasanya itu pilihan kesekian, kedua, ketiga, kalau kedua masih penting ya. Tapi kalau pilihan keempat setelah mendaftar di perusahaan ini nggak lolos, baru jadi guru, kan dulu begitu. Nah, begitu era pemerintah sebelum Jokowi itu ada sertifikasi, sebenarnya itu mulai agak ada optimisme bahwa menjadi guru atau menjadi dosen itu menjadi pilihan yang nomor satu misalnya, karena secara kesejahteraan pun sudah relatif cukup baik. Jangan dibandingkan dengan negara sebelah ya, Malaysia ataupun Singapura, kita masih kalah jauh lah soal kesejahteraan guru maupun dosen. Tapi kalau kita bicara Indonesia, saya kira dosen guru itu sudah, kalau bicara kehidupan ya kesejahteraan, saya kira relatif cukup baik lah, sudah nggak sebagaimana 30 tahun yang lalu atau
sebelum reformasi. Iya, Mas Sufi, kayak yang disampaikan Mas Sufi tadi bahwa kan PR-nya kita masih banyak gitu ya Mas. Saya pikir karena juga Indonesia itu saking diverse-nya gitu Mas. Jadi ada yang tidak rata kan Mas. Kalau yang di daerah perkotaan mungkin memang sudah baik gitu untuk akses-aksesnya. Kemudian yang di daerah-daerah lain yang Mas Sufi bilang tadi tertinggal, terpinggirkan itu mungkin memang jadi apa ya Mas, treatmentnya kemudian berbeda gitu kan Mas, untuk meningkatkan literasinya. Nah saya tuh penasaran gitu Mas Sufi, untuk terutama yang sudah berada di daerah yang maju gitu ya, kayak di Jawa gitu Mas, itu kan untuk akses terhadap buku itu juga sudah banyak gitu. Cuman apa namanya, saya tuh agak penasaran. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Yosefa karena Bu Yosefa sempat share juga yang di share Mas Sufi. Saya kadang-kadang kalau diskusi sama Bu Yosefa ya kadang-kadang berbobot gitu Mas. Terus bikin penasaran kan, karena kayak hasil PISA itu kita kan agak turun ya. Nah padahal yang di World Reading Habit itu tadi kita di nomor 16 gitu Mas. Jadi kok antara habit yang sudah baik, tapi kok hasilnya itu tuh tidak sejalan gitu Mas. Apakah ada sesuatu di situ gitu? Menurut Mas Sufi gimana? Ya kalau dibandingkan dengan PISA itu kan dalam beberapa hal salah satu kekurangannya sebetulnya representasi dari keberadaan sekolah-sekolah yang disurvei kan sebetulnya, meskipun mereka selalu mengatakan kami sudah ini berdasarkan antara kota murni, kota kecamatan, sama yang tertinggal. Tetapi tadi sebetulnya kan di tingkatan gurunya sendiri, kalau kita mau fair-fairan, yang memiliki kemampuan nalar berpikir kritis bagaimana di negara-negara maju kan, saya nggak yakin kok 50% sudah seperti itu guru-guru kita loh ya. Yang karena kan saya termasuk hasil didikan guru-guru yang lama, bukan berarti saya tidak terima kasih sekali, tapi saya merasa pikiran saya relatif bisa menganalisis cukup baik itu kan masuk perguruan tinggi itu pun karena berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya meskipun muslim punya banyak kawan di Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Saya meskipun lahir besar di Muhammadiyah, tapi juga berteman dengan teman-teman NU, dengan Ahmadiyah, dan aliran Islam yang lain yang kecil. Jadi itu ya, diversitas sangat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan open minded seperti itu. Tapi juga kadang-kadang karena sangat diverse itu ada banyak yang berpergaulan maupun untuk interaksinya itu nggak cukup baik. Bahkan hari ini saja saya melihat misalnya teman-teman mahasiswa daerah itu ada kecenderungan sekarang yang anak Bengkulu, kumpul Bengkulu, yang Riau-Riau, itu justru bukannya ada internet itu semakin terbuka, tapi mereka justru semakin mengecil. Jadi pergaulannya itu ya yang sesuku aja, yang seetnis, yang sepemahaman keagamaan gitu loh. Ini kalau kita bicara lihat nih, sebaran tingkat gemar membaca itu kan paling tinggi nilainya di DIY. DIY berapa ini? 65,73. Dan yang lain ya 60, bahkan rata-rata 50-an kan, 57, 58. Papua 44, kecil sekali. Jadi ada gap pisahnya antara yang diukur sama sekolah yang di Jawa maupun yang di luar Jawa kan juga nggak sebanding dengan ini pemerataan infrastruktur SDM maupun infrastruktur fisiknya itu sebetulnya makanya kan beberapa waktu yang lalu sempat diwacanakan ditukerlah guru Jawa suruh ngajar di Kalimantan, di NTT, di 1 semester misalnya. Cuman ya untuk mengimplementasikan itu nggak mudah. Karena banyak sekali item yang harus dipikirkan bersama. Ini yang slide ini kelihatan ya? Kelihatan Mas, iya kelihatan. Ya. Nanti saya share deh setelah acara ini ke Miss Yusifa. Thank you Mas. Siap, nanti saya share juga ke Bu Uga dan Mas Thomas ya. Jadi wah itu kalau gimana Mas? Silakan. Maksud saya dengan database yang ini memang global ya per provinsi, tetapi
nanti bisa milih, ya, bisa dibilang sebaiknya untuk tahun ini teman-teman mengerjakan di sana, dengan asumsi kalau kita coba kita intervensi ke sana, apakah tahun depan kalau di survei lagi bisa nilainya naik. Jadi kan ada output yang keluarannya kelihatan tuh. Oh, sekarang kalau Jogja itu ya Jogja, kalau bicara DIY Jogja itu sebenarnya sangat sudah sangat apa ya, ekosistemnya itu sudah sangat terbentuk kan, banyak perguruan tinggi, komunitasnya hidup, masyarakatnya pun relatif cukup mendukung, pemerintahnya juga punya komitmen untuk itu. Tinggal paling aksesnya juga lebih mudah ya, menurut saya aksesnya ya. lebih mudah. Yang lain-lain karena kan, menurut saya akses itu menentukan juga gitu, karena tanpa akses, katakanlah tanpa buku, tanpa keberadaan buku, bagaimana anak bisa gemar buku? Itu contoh terkecil itu negara keluarga ya menurut saya. Jadi keluarga itu saya bayangkan sebagai negara gitu. Di rumah misalnya kita mau meningkatkan gemar membaca dalam keluarga tanpa ada akses buku yang nyata yang bisa dipegang atau dilihat, itu menurut saya juga kan ya susah ya. Gitu. Iya. Betul. Sama kalau kita ingat ceritanya Pak Sas kemarin, ini kalau Sobat Malming yang kemarin juga sempat nonton dan mendengarkan, Pak Sas kemarin cerita yang di Riau di pedalaman itu, bahkan adik-adiknya itu tuh tidak tahu buku gitu. Mereka membaca hanya pada tulisan di kapal yang kadang-kadang lewat gitu. Jadi memang agak berat ya kalau untuk daerah yang tidak semaju Jogja contohnya. Di mana Riau ya? Riau ya. Itu nilainya apa ya Mas? Riau ini hanya 55, skornya 55. Padahal kalau kita bicara Riau itu provinsi yang sangat kaya. Sampai saking kayanya sebagian elit politik itu sudah sangat lama ada gerakan-gerakan, ya alhamdulillah sekarang mereda gitu. Ada gerakan Riau Merdeka. Ya karena ngerti resource-nya itu, sumber daya alamnya luar biasa itu. Mereka kalau misalnya dulu ya jangan sampai lah. Saya sampaikan karena begini loh. Ini negara kaya, tetapi tadi kalau tidak kenal buku berarti kan ada sesuatu yang salah ini. Eksekutifnya barangkali juga terlibat meninabukukan masyarakat supaya nggak membaca kan, dalam rangka membodohkan kan. Ada juga elit-elit politik yang jahat begitu, yang punya mental hanya ingin kekayaan diri keluarga dan kelompoknya saja yang kecil itu. Nah kalau bicara Riau kan sangat disayangkan, negara provinsi yang sangat kaya tetapi tongkat gemar membacanya itu rendah banget, hanya 55 skornya. Sebenarnya kayak teman-teman IERA ini memang kami kan masih sangat kecil ya sebenarnya, dan masih baru lah, masih anak baru gitu. Salah satu semangat kami memang anggotanya ini kan dari berbagai universitas dan juga berbagai pulau ya, kalau nggak salah sudah ada dari Kalimantan, Sumatera, Aceh, lalu mana lagi ya? Bali. Itu memang salah satu arah kami adalah supaya memang kami punya perwakilan di masing-masing pulau, di masing-masing daerah, supaya kami kayak punya perpanjangan tangan. Jadi teman-teman itu juga bisa membantu di masing-masing pulau. Jadi konsentrasi di masing-masing pulau seperti itu. Ya harapannya tadi dengan grafik yang masuk di share tadi, harapannya ke depannya memang PR-nya masih besar dan perjalanannya masih panjang. Memang harapannya nanti kami bisa meningkatkan prosentase dari gemar membaca lalu ke arah kemampuan literasi ya, kualitas. Benar-benar itu lebih baik gitu. Ini saya menyambung soal komitmen, apakah pegiat literasi itu sudah di hati pemerintah. Misalnya kalau bicara anggaran, pagu awal kalau 0,9 itu apa sih miliar gitu ya. Nomor itu 75 miliar. Refocusing jadi relatif kecil, lalu pagu menjadi sekian. Jadi yang di refocusing dikurangi lah gitu sekitar itu, lalu dananya per tahun 668 miliar. Saya kira angka yang tidak kecil tapi juga belum gede lah, tapi sudah ada komitmen yang cukup baik.
Itu kalau dibagi, memang kalau dibagi per 34 provinsi segala macam memang jadi kecil, tapi kan komitmennya itu ada di kementerian-kementerian yang lain juga, Kemendikbud, Kemendagri, Kemendes PDTT, dan juga didukung oleh Bappenas. Nah ini supaya saya kira upaya-upaya dari teman-teman misi Silva ini betul-betul jangan sampai padam sebelum banyak menjaring guru dosen yang lain yang memiliki perhatian atau minat yang sama soal literasi, karena dengan ada komitmen pemerintah, dan saya kira ini nanti bisa diakses oleh teman-teman kan, termasuk program segala macam, itu saya kira bisa memberikan stimulan sehingga pekerjaan bangsa ini didukung oleh teman-teman bisa semakin mudah untuk menghasilkan bangsa yang betul-betul cerdas berkarakter, begitulah. Lagi yang perlu saya share. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya ingin bertanya, Mas. Semoga suara saya jelas ya. Jelas. Saya sudah telepon Kominfo supaya bandwidthmu bagus. Makasih loh, Mas. Masuk. Langsung. Nah, Bu, action loh, Bu. Jadi Iya. action tuh kayak gini, Bu. Terima kasih contohnya Mas Subki. Oke. Terkait program-program yang sudah disampaikan oleh Mas Subki ini luar biasa ya, sangat bagus, dan pastinya kami sangat berterima kasih karena kami merasa sangat didukung. Tapi kami ingin bertanya lebih lanjut juga terkait bagaimana implementasinya sendiri dan target capaiannya itu seperti apa. Lalu mungkin juga bisa disampaikan kepada kami pengawasannya itu juga seperti apa. Banyak ya Mas pertanyaan. Ya. Ya, targetnya ntar sebelum ke situ ini misalnya salah satu PR kita kan mayoritas kita 64% hanya berpendidikan sampai dengan SMP saja, yang perguruan tinggi hanya 8,8 dari 270 juta jiwa, belum ada 10%. Nah makanya peran ini kan sebenarnya Miss Yusilva, Mas Thomas, Mbak Uke, saya sendiri kan kelompok kelas menengah kan kita ini, yang sebetulnya kita ini influencer dengan di lingkungan yang di kampus, di kampungnya, di masyarakat itu kan pasti dipandang lah kalau guru atau dosen itu memiliki kemampuan yang di atas rata-rata soal kemampuan analisis, kemampuan berpikir benar kritis, segala macam itu. Nah, tapi yang di bawah kita ini kan sangat timpang. 10% berbanding 90%, bahkan nggak sampai 10%. Nah, itulah sebetulnya mengapa tadi pertanyaan Mbak Uke, kok bisa begitu ya? Ini habitnya sudah baik, bisanya kok nilainya buruk? Ya karena hemat saya, ini Mbak Uke, dengan grafik kayak gini, dan ini kan murni kan, ini kan data resmi, asli, bisa dicek, dan kalau dibelajari lagi, yang lulusan perguruan tinggi dan betul-betul kuliah, ada kampusnya kan juga, semua sudah mafhum kan. Dulu sebelum ada pengetatan dari pemerintah, kan banyak sekali kampus-kampus yang nggak jelas kapan mahasiswanya kuliah, tiba-tiba dia sudah S apalah segala macam itu kan banyak kan. Nah itu kan dulu kita menutup mata, rata-rata orang itu ya sudahlah biarin itu. Nah kaitan dengan pertanyaan Mas Thomas, targetnya capaiannya apa ya, ini sekarang itu transformasi perpustakaan atau literasi berbasis inklusi sosial itu ya kalau umumnya sebetulnya capaian yang tidak dicapai kan supaya mana ini kalau program-programnya ini misalnya tentang bantuan TIK, bantuan server, apapun lah, fokus, insentif, stimulan kegiatan pelibatan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, publikasi massa. Pakai yang ini yang kabupaten, lalu yang desa ada sendiri Mas. Ada untuk kalau yang
ini misalnya untuk ini kecil-kecil sekali nggak bisa kebaca ya. Nah, ini misalnya program-program yang sudah dilakukan pelibatan masyarakatnya di perpustakaan. Nah, ini karena ini beberapa program untuk yang sarana kerja selalu kan, karena kita sudah di dunia digital, maka PC, printer segala macam itu di pemerintah di situ. Dan untuk pengembangan ada training, ada trainernya, ada supervisornya. Berarti kalau bicara pengawasan segala macam, perpustakaan yang betul-betul ini ada sendiri pertemuan berkala. Ya, kalau bicara itu dari hulu sampai hilir sebetulnya sudah masuk semua sih Mas. Jadi antara infrastruktur sarana prasarananya perpustakaan plus seluruh perangkatnya disiapin, lalu SDM-nya juga trainer, supervisor semuanya, pendampingnya juga disiapin, plus masyarakatnya nanti sasarannya kemana, apakah di tingkat kabupaten, tingkat desa, tingkat kecamatan, semua sudah dipikirkan. Dan nanti ada kolaborasi antara OPD, perangkat daerah, ini ya, kalau dulu SKPD begitu, sistem jadi dinas-dinas seperti itu, siapa aja yang bergerak, itu ada semua outputnya. Tentu tadi Pak saya di depan bicara tentang mencerdaskan kehidupan masa, sebenarnya itu goalnya kan, itu capek yang mau dicapai itu cuman PR-nya kan tadi lulusan perguruan tinggi kita nggak sampai 10% dari 270 juta. Ini capaiannya terbentuknya kelembagaan tim sinergi di 32 provinsi, terpilih master trainer 47 orang. Dan saya terima kasih sekali pada saat penyusunan beberapa waktu yang lalu, saya juga minta masukan dari Misi Siva, program apa yang sebaiknya dimasukkan oleh pemerintah, dan beberapa saya kira sudah terinput. Misi Siva nanti bisa dicek sendiri juga apakah beberapa masuk atau tentu ada yang tidak masuk ya, karena butuh prioritas ini kalau ini untuk 2020 dan nanti 2021. Ini. Layanan perpustakaan berbayar, jalan sendiri sini. Ini programnya Mas ini. Pembudayaan kegemaran masyarakat, target 20.000 orang. Kan kecil banget targetnya Mas. Naskah kuno yang dialih aksara, koleksi KCKR yang terhimpun, pengembangan perpustakaan umum, perpustakaan terakreditasi, target 900 perpustakaan. Ini yang target kecil-kecil. Kalau yang gede-gede itu ini. Jadi ini Mas, 2021 target yang fisik dengan yang mau kelihatan, perpustakaan di 100 kabupaten, 600 desa, untuk kategori yang kan tadi ada kelas A, B, C gitu ya. Jadi 558 kabupaten di tingkat E, kabupaten yang ini untuk 2022 ini 2023 per tahun kira-kira 100 yang di kategori A. Saya mati. Totalnya itu ini Mas, sekitar nanti ke depan sampai 2024, 4.875 perpustakaan desa, kemudian 9.000 untuk 2025 sampai 2009 bahkan 9.725 perpustakaan desa cakupannya ini. Jadi total nanti 14.000-an perpustakaan desa, atau baru nggak sampai 20% dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Itu Mas Thomas. Terima kasih Mas. Ya mungkin memang seperti yang Mas Subki katakan belum sampai besar sekali, tapi semoga paling tidak dari yang kecil ini bisa menumbuhkan komunitas-komunitas kecil yang bisa berpengaruh ke yang lainnya juga. Dan mungkin kalau orang Jawa bilang tuh getok tular ya Mas. Iya, tular. Betul, ya, betul. Semoga bisa seperti itu. Dan mungkin terkait komunitas-komunitas kecil itu juga, apakah ada pesan dari teman-teman pemerintah untuk kami, komunitas-komunitas itu yang di lapangan, dan support apa yang bisa kami lakukan untuk membantu terlaksananya program pemerintah tersebut, Mas? Akhirnya kalau sejak ini ya, kalau komunitas di masyarakat membutuhkan buku segala macam, saya insya Allah bisa melingkan. Itu buku free dikirim, tinggal dikirim alamatnya di mana, komunitasnya apa namanya apa,
ya karena kita bicara pemerintah tentu kan apa namanya kadang-kadang agak mungkin bahasa Jogja jelek gitu ya. Wah, bantu sepiro wae ininya proposalnya seperti apa. Ya itu bukan soal supaya tidak terjadi penyelewengan sebetulnya. Karena kan ya namanya orang banyak. Maka tetap saja saya kira jangan putus semangat dan apalagi putus asa gitu ya. Kami sangat mendukung upaya-upaya teman-teman yang sebagai pegiat literasi sudah melakukan apapun usahanya itu, dan tinggal nanti sinergi dengan pemerintah pusat, dalam ini kementerian maupun Perpusnas, kemudian pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Kalau di Jogja saya kira akses saya juga relatif lebih cukup baik gitu ya. Kalau yang antar provinsi tentu saya harus koordinasi dengan senior-senior, dengan teman-teman yang di daerah di provinsi yang lain. Nah, kemudian saya kira akses soal program sampai pendanaan pun pemerintah sudah sangat terbuka, itu bisa diakses dan apa namanya karena sudah online saya kira juga penilaian-penilaiannya pun bisa kita pertanggungjawabkan lah. Jadi tidak perlu sebagaimana masa lalu gitu tuh ini si ini. Nah, tentu kita sekarang lebih relatif lebih nyaman untuk mengakses program pemerintah karena saya kira di tengah pandemi Covid pun yang memang paling tetap didaya dalam hal ini ya saya kira memang pemerintah, karena pemerintah pendapatannya tetap alhamdulillah tidak terlalu tergerus banget lah. Ini kalau tadi pertanyaan misi di awal soal RPJMN-nya kira-kira apa, kalau yang sangat fisik kira-kira ini misi sifat 2020 sampai 2024 hampir 5.000 perpustakaan desa maunya begitu. Nanti 2029 sampai 2025 sampai 2029 hampir 10.000. Jadi nanti 5 tahun mendatang atau 10 tahun lagi mudah-mudahan bisa sampai 20%, syukur-syukur lebih. Jadi anak-anak di daerah, anak-anak semua kita itu sudah biasa mengenal buku dan harus dibaca bukan untuk bantal tidur. Itu sih, jadi tetap kita harus selalu berkolaborasi dan saya kira komunikasi yang paling penting, karena seringkali karena nggak ada komunikasi jadi kita juga nggak paham ini siapa yang di sana ya. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah enggan untuk WhatsApp, untuk nge-DM gitu ya di Instagram, di WhatsApp. Kalau saya sudah share ke misi sifat silahkan di-share ke teman-teman, nggak masalah. Nanti kalau saya dan teman-teman di dalam itu bisa bantu, tentu kami akan sangat terima kasih bisa terlibat teman-teman di program literasi nasional gitu. Ini alhamdulillah sekali, benar, terima kasih sekali Mas Uki. Mungkin nanti di description-nya di YouTube itu bisa dikasih alamat Instagram atau mungkin kontak yang bisa teman-teman nanti hubungi gitu ya Mas ya, kalau seumpamanya sobat pemain ada yang kayaknya di daerah saya perlu buku lebih banyak gitu, mungkin bisa kontak. Wah, terima kasih sekali Mas Uki, ini obrolannya bikin hopeful gitu Mas, bahwa ternyata kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan itu tidak bertepuk sebelah tangan, gitu. Dapat support juga, full support dari pemerintah, dipikirkan aja udah 10 tahun ke depan gitu, nggak cuma tentang besok. Mantap jiwa ini. Keren Mas, keren. Iya, karena terakhir sekali barangkali. Jadi salah satu kelemahan kita ini kan karena ininya kan sebetulnya. Karena kurangnya komunikasi. Pemerintah sendiri kami selalu melakukan otokritik itu, ini gimana sih program segini gede, segini banyak, tapi banyak masyarakat yang nggak tahu itu bahkan di kalangan perguruan tinggi. Ini kan aneh. Perguruan tinggi sebenarnya sebagai motor, sebagai transfer of knowledge, tapi nggak paham, dosen-dosennya nggak paham, rektor juga nggak paham. Lihat terus gimana? Ya kan, kadang-kadang saya, hello, ini pemerintah juga punya jubirnya ngapain aja sih? Nggak pernah melakukan komunikasi publik dengan baik. Perlu kita ganti apa ya? Jadi Bu Uke, kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi, betul. Mana-mana tuh kuncinya komunikasi, Bu Uke. Iya Bu, itu sudah saya pegang kok kuncinya sebenarnya loh ya. Sebenarnya. Jadi ini
Kan Mas Uki katanya beberapa kali sering dengerin Saturday Tweet ya. Itu memang Bu Uka ini kan memang sangat manis untuk dibully oleh saya dan Mas Thomas. Maskot, Mas, saya maskot. Maskotnya Saturday Tweet gitu. Jadi kuncinya itu oh iya benar. Mas Thomas, nanti saya minta tolong pas bagian kata komunikasi itu digedein gitu ya Mas tulisannya. Tulisannya loh Mas, bukan wajah saya. Kalau sorry, saya mau tanya, Saturday itu media sosialnya juga aktif kan? Mungkin Instagram atau TikTok barangkali atau apa gitu. Kami hanya dua ya Mas, ya Spotify dan YouTube. Oh, YouTube, oke, ya nggak apa-apa, itu udah sangat baik lah. Jadi biasanya nanti cuma bertiga. Sosmed sendiri aja nggak terurus Mas. Benar. Nah tapi ini kayaknya malah ini Bu Uke happy banget ya Mas Thomas ya. Iya nah, ya. Karena sudah terkonfirm nggak bertepuk sebelah tangan. Ya, Alhamdulillah. Iya betul sekali. Alhamdulillah. Tapi Bu Uke, kalaupun ternyata bertepuk sebelah tangan, mending move on aja. Ya baik Bu, akan saya catat. Catat toh. Sudah. Asli buka Bu. Saya sedang baik ini. Terima kasih ya Mas Thomas. Enggak, dia tuh enggak sedang baik, dia sedang cemas dengan bandwidth-nya. Daripada hilang. Daripada ngomong nggak jelas ya Mas ya. Nggak apa-apa. Karena saya harus nutup juga Mas Uki. Ya. Oke. Siap. Terima kasih pokoknya semuanya. Ya, terima kasih Mas Uki untuk waktu dan sharingnya. Sangat bermanfaat dan membuat kami tambah semangat, terutama buka ya, bahwa komunikasi itu penting, dan terutama bahwa kami tahu bahwa karya kami dalam peningkatan literasi dan program ekstensi pendidikan di Indonesia itu pasti nantinya akan bersambut tidak hanya di pemerintah tapi juga di tempat lainnya, dan semoga kita selalu bisa bersinergi dan lebih kuat lagi. Amin. Kita udah foto belum sih? Iya. Mas Thomas sudah difoto? Kenapa Mas? Udah foto. Kami tuh kalau foto nggak bilang-bilang Mas, jadi waktu lagi nyengir, lagi cucu gitu tuh foto Mas. Jadi candid ya? Candid banget. Anyway, selamat menunaikan ibadah Paskah, Miss Ziva. Dan Terima kasih Mas Thomas juga ya? Selamat Paskah. Iya. Ini Paskah pertama dengan keluarga kecil barunya, Mas. Mas Thomas iya, ini. Selamat Mas ya. Thomas. Paskahan bareng. Paskahan bareng. Dengan ini sudah ditutup bareng lagi. belum. Tambah kemana-mana. Ya Mas ditutup sih, nanti di belakang layar ngobrol lagi. Baik, terima kasih banyak ya Mas Uki ya. Sama-sama. Informasi dan sharingnya luar biasa sekali untuk hari ini. Kami benar-benar teryakinkan dengan data-data dan angka itu juga, dan harapannya nanti ke depan kita semua bisa bersinergi ya dari atas sampai bawah sampai lapangan. Nah, untuk Sobat Malming juga, terima kasih sudah menyimak. Malam minggu kita kali ini sangat-sangat bermutu ya. Tidak hanya ngenyai Bu Uke, tapi ini luar biasa. Sungguh mantap. Oke. Semoga obrolan kali ini bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Jaga kesehatan. Selamat merayakan Paskah juga untuk teman-teman yang merayakan. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu. Bye. Bye. Terima kasih. Langsung saja.